Deskripsi proses kepemimpinan. 1. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Integritas merupakan suatu bagian dari pandangan yang bisa dipercayai dan sikap jujur seseorang dalam menjelaskan kepercayaan pada konteks berorganisasi. Integritas juga bagian dari inti utama dalam etika, tetapi sebenarnya integritas tidak selalu menyangkut perihal otonomi setiap individu dan kebersamaan seseorang, tetapi lebih menyangkut loyalitas, kerjasama, dapat dipercaya, serta keserasian. Integritas adalah sebuah konstruk psikologis yang dinamis, melekat pada setiap kehidupan manusia. Objektivisme integritas dalam etika sering dianggap seperti loyalitas kepada prinsip dan nilai yang sangat rasional. Peran kepemimpinan dalam membangun integritas kinerja organisasi dapat ditopang oleh 5 hal pokok, yaitu 1. Etika, 2. Manajemen dan pengawasan, 3. Pemilihan orang yang tepat, 4. Proses yang efektif, 5. Pelaporan yang profesional. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang tidak asing di dalam organisasi pelayanan publik, di mana selalu menjadi sorotan publik dalam pelaksanaannya. Pada sektor publik, para pakar administrator membagi akuntabilitas menjadi beberapa tipe. Di antaranya, 1. Managerial accountability, 2. Financial accountability, 3. Public accountability, 2. Pengelolaan budaya kerja. Budaya telah menjadi konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Budaya, dalam arti antropologi dan sejarah, adalah inti dari kelompok atau masyarakat tertentu. Apa yang berbeda mengenai cara para anggotanya saling berinteraksi dengan orang dari luar lingkungan dan bagaimana mereka menyelesaikan apa yang dikerjakannya. Sebenarnya budaya organisasi yang kuat diakui secara luas seringkali disebutkan sebagai alasan suksesnya organisasi. Hal-hal yang seyogianya dilakukan seorang pemimpin adalah mengubah budaya untuk mendorong perubahan organisasi. Namun mengubah budaya bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan pengukuran budaya organisasi dalam hubungannya dengan perubahan organisasi. Oleh karenanya, untuk membangun budaya organisasi diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menetapkan visi dan misi organisasi. B. Mensosialisasikan visi dan misi. C. Menetapkan budaya kerja. D. Mengimplementasikan budaya kerja secara konsisten. Mengukur implementasi budaya kerja. F. Memberikan reward dan punishment. 3. Membangun jejaring dan kolaborasi. Membangun jejaring kerja kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah proses membangun komunikasi atau hubungan, berbagi ide, informasi, dan sumber daya atas dasar saling percaya terus dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak yang bermitra yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau kesepakatan guna mencapai kesuksesan bersama yang lebih besar. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam membangun jejaring kerja kemitraan, yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan partisipasi masyarakat. B. Peningkatan mutu dan relevansi. Langkah-langkah membangun jejaring kerja dan kolaborasi dalam organisasi dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. A. Pemetaan. B. Menggali dan mengumpulkan informasi. C. Menganalisis informasi berdasarkan data dan informasi yang terkumpul. D. Penjajagan kerjasama. E. Penyusunan rencana kerjasama. 4. Strategi pengembangan kompetensi. Upaya yang dilakukan dalam strategi pengembangan kompetensi project leader adalah belajar mandiri, coaching, mentoring dengan cara membaca buku manajemen kepemimpinan. Buku-buku teknis terkait upaya optimalisasi seni budaya secara non-klasikal yang relevan dan dilaksanakan dalam mendukung aksi perubahan. Hal ini akan membawa peningkatan terhadap kinerja pegawai apabila dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Dengan adanya Okopasima ini sangat membantu kami sebagai masyarakat dalam mengetahui apakah pajak kami sudah lunas atau belum. Semoga ke depannya ini kami bisa lebih baik lagi.